Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Latifah dengan NIM 251040075. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan work from home atau WFH di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Tapi yang akan saya bahas di sini bukan hanya sekedar apa itu WFH atau bagaimana kebijakan itu diterapkan, melainkan saya akan mencoba melihatnya dari sudut pandang psikologi industri dan organisasi, khususnya terkait bagaimana kebijakan ini berdampak pada pekerja informal. Karena kalau kita pikir lebih dalam, tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk bisa menjalankan perubahan ini. Dan disitulah menurutku letak persoalan yang menarik untuk dibahas. Seperti yang kita tahu, saat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan WFH sebagai salah satu upaya untuk menekankan penyebaran virus. Secara konsep, kebijakan ini sangat masuk akal karena dengan mengurangi mobilitas dan interaksi langsung antar individu, risiko penularan bisa diminimalkan. Bahkan bagi sebagian orang, terutama pekerja kantoran, WFH bisa menjadi solusi yang cukup efektif karena mereka tetap bisa bekerja tanpa harus keluar rumah. Namun, jika kita melihatnya secara lebih luas, kebijakan ini ternyata tidak memberikan dampak yang sama bagi semua kelompok masyarakat. Menurut saya, salah satu kelemahan dari kebijakan ini adalah pendekatannya yang cenderung terlalu umum atau bisa dibilang one size fits all, seolah-olah semua jenis pekerjaan bisa menyesuaikan diri dengan sistem kerja dari rumah. Padahal, dalam kenyataannya, struktur dunia kerja itu sangat beragam dan tidak semua pekerjaan memiliki fleksibilitas yang sama. Terutama bagi pekerja informal seperti ojek online, pedagang, atau pekerja lapangan lainnya yang justru sangat bergantung pada aktivitas di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Disinilah terlihat bahwa kebijakan yang secara konsep baik bisa menjadi kurang efektif ketika tidak mempertimbangkan perbedaan kondisi. Bagi Ridho Mulyawan tak hanya mengkhawatirkan dari sisi kesehatan, namun juga perekonomian keluarga. Pria yang sehari-hari menggantungkan hidup sebagai pengemudi ojek daring ini harus kehilangan 50% pendapatannya sejak pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Dalam sehari biasanya Ridho bisa melayani 15-20 penumpang. Namun sejak sekolah diliburkan dan karyawan yang bekerja dari rumah, ia hanya mendapatkan 5-10 pesanan ojek daring. Ia meminta pemerintah lebih memperhatikan dampak kerugian yang harus ditanggung pekerja informal sebelum membuat suatu kebijakan. Semenjak hari Selasa ya, Selasa udah mulai sepi. Selasa kan total tuh udah sepi banget tuh. Nah, baru terasa tuh pemasukan nggak ada. Ini aja saya pusing nih, dikit lagi bayar motor. Waduh, nggak tahu orang kredit gimana tuh. Jangan dulu dah, jangan. Jokowi tuh harus mikirin rakyat yang kecil dulu, yang kerjanya dia harian. Nah, kerja yang harian kayak begini susah, apalagi yang begini makin hancur rakyat. Hal ini bisa kita lihat secara nyata dalam video yang ditayangkan oleh CNN Indonesia, di mana diperlihatkan bahwa pekerja informal tetap harus bekerja di luar rumah meskipun ada kebijakan WFH. Mereka tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, bukan karena mereka mengabaikan risiko, tapi karena mereka memang tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang bisa tetap produktif dari rumah dengan relatif aman. Tapi di sisi lain, ada kelompok yang tetap harus berada di luar menghadapi ketidakpastian setiap harinya. Perbedaan inilah yang seringkali tidak terlihat kalau kita hanya melihat kebijakan dan dari permukaannya saja.
Risiko kesehatan pada pekerja informal menjadi meningkat karena mereka harus terus berinteraksi dengan banyak orang dalam aktivitas sehari-hari. Kontak langsung dengan pelanggan, berada di ruang publik, serta mobilitas yang tinggi membuat kemungkinan terpapar virus menjadi lebih besar dibandingkan dengan mereka yang bisa bekerja dari rumah. Selain itu, kondisi kerja mereka juga tidak selalu memungkinkan untuk menetapkan protokol kesehatan secara optimal, misalnya menjaga jarak atau membatasi interaksi. Di sisi lain, tekanan ekonomi membuat mereka tetap harus bekerja meskipun sadar akan risiko yang akan dihadapi. Artinya, risiko yang mereka hadapi bukan sepenuhnya karena pilihan pribadi, tetapi karena keterbatasan pilihan yang mereka miliki. Ditambah lagi, penurunan pendapatan yang mereka alami selama pandemi juga memperburuk kondisi psikologis mereka, seperti munculnya stres, kecemasan, dan rasa tidak aman terhadap masa depan. Jadi, dampaknya bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga pada kesehatan mental yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Jika dilihat dari perspektif psikologi, industri, dan organisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih berfokus pada keberlangsungan sistem kerja tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kondisi individu yang berada di dalam sistem tersebut. Seolah-olah semua pekerja dianggap memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi perubahan. Padahal, kenyataannya setiap individu memiliki kondisi dan kapasitas adaptasi yang berbeda. Dalam psikologi organisasi, perubahan yang efektif seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek struktural, tetapi juga aspek manusia seperti kesiapan mental, kondisi sosial, dan dukungan lingkungan. Karena pada akhirnya organisasi itu dijalankan oleh manusia, bukan hanya oleh sistem saja. Dan ada teori dari Coach Lewin yang menjelaskan bahwa perubahan terdiri dari 3 tahap, yaitu unphrasing, changing, dan rephrasing. Unphrasing adalah tahap mempersiapkan individu untuk keluar dari kebiasaan lama. Changing adalah proses perubahan itu sendiri, dan rephrasing adalah tahap menyesuaikan diri dengan kondisi baru agar perubahan bisa bertahan. Dalam kasus ini, banyak kebijakan langsung masuk ke tahap perubahan tanpa melalui proses persiapan yang cukup, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses adaptasi. Jika dikaitkan dengan peran psikologi organisasi, perubahan yang baik seharusnya tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga memberikan ruang dan dukungan bagi individu untuk beradaptasi. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan ekonomi bagi pekerja informal, menyediakan perlindungan kerja yang lebih jelas, serta mendorong inovasi dalam bentuk pekerjaan yang lebih fleksibel. Selain itu, penting juga untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan satu kelompok saja, tetapi mampu menjangkau berbagai kondisi masyarakat. Karena perubahan yang berhasil bukan hanya yang cepat diterapkan, tetapi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa suatu kebijakan yang sama bisa memberikan dampak yang sangat berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. WFH mungkin menjadi solusi yang efektif bagi sebagian orang, tetapi bagi pekerja informal, kebijakan ini justru menambah beban dan tekanan dalam kehidupan mereka. Jadi, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan lagi apakah kebijakan ini benar atau salah, tetapi
sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar adil dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Mungkin cukup sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.